Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Turki dan selamat sore waktu Indonesia. Selamat datang kepada hadirin yang telah hadir dan ada beberapa tim media juga yang telah bergabung bersama kita. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara workshop menulis bersama Tasaro GK dan terima kasih banyak kepada Pak Tasaro GK yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Oke, boleh kita sapa dulu nih narasumber kita kali ini, Pak Tasaro GK, apakah sudah ada di antara kita? Halo Pak Tasaro GK, apakah sudah ada? Sudah ada, Kak, cuma belum muncul. Oke, baik. Oke, baik, sambil kita sebelum kita masuk ke acara inti, acara workshop menulis ini diselenggarakan oleh Turknesia Edu Foundation. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya nih, apa ya Turknesia Edu Foundation itu? Turknesia Edu Foundation adalah konsultan pendidikan kuliah di Turki yang menawarkan servis yang lengkap, yaitu program penempatan mahasiswa S1 dan S2 di universitas negeri di Turki. Dengan program terpadu, selektif, dan memberikan perlindungan kesehatan bagi mahasiswa yang telah diterima di Universitas Negeri Turki dan melakukan penyesuaian perdana kuliah di Turki dengan standar penanganan yang terbaik. Oke, sebelum itu, berikut kita tampilkan video profil company Turknesia. Semuanya berawal dari mimpi besar untuk membuat dunia lebih hijau, lebih sehat, dan lebih baik. Tapi sebelum itu, aku butuh pendidikan terbaik yang bisa aku capai. Bagaimana kalau kuliah ke Turki? Pertama-tama, aku butuh partner untuk mendukung di sana, supaya aku bisa belajar dengan aman, mandiri, dan nyaman. Turknesia membuat meraih mimpiku lebih mudah dengan kualitas tim, program, dan pelayanannya yang terbaik. Karena Turknesia menjamin siswa tidak akan mengalami kendala. Karena pendidikan di Turki adalah salah satu pendidikan terbaik di dunia. Dengan standar pendidikan Eropa, tersedia lebih dari ratusan jurusan dan kesempatan besar untuk mendapatkan pengalaman dari program pertukaran pelajar ke negara lain di Eropa. Apa sih yang buat Turki lebih cocok? Turki merupakan negara dengan 4 musim. Jadi, kamu bisa mengalami salju di musim dingin. Kombinasi dari budaya Asia dan Eropa, lingkungan Islami dan modern, objek wisata bersejarah, masyarakat yang ramah, dan biaya pendidikan dan biaya hidup yang terjangkau. Semuanya sempurna. Ayo, aku kenalkan bagaimana untuk memulai. Kamu bisa konsultasi untuk tahu Turki lebih baik lagi. Juga kamu bisa cari tahu jurusan mana yang cocok untuk kamu dan universitas mana yang terbaik untuk kamu. Semuanya bisa kamu tanyakan ke Turknesia. Lalu, kamu akan dibimbing oleh kakak-kakak dari tim Turknesia untuk mendaftar lewat 3 pilihan jalur pendaftaran. Program seleksi berkas, program YOS, program SAT. Program seleksi berkas adalah program untuk masuk universitas di Turki hanya dengan mencantumkan nilai raport sekolah dan nilai ujian nasional kamu. Program YOS atau Yabangsa Ogensi Sinavi merupakan ujian untuk siswa internasional untuk memasuki universitas di Turki, yang mana akan menguji keahlian kamu dalam matematika, berpikir analis, dan penyelesaian masalah. Dengan nilai YOS yang kamu dapatkan, kamu bisa mendaftar ke universitas yang kamu inginkan, selama nilai kamu mencapai nilai minimum universitas. Program SAT merupakan standar ujian internasional yang menguji keahlian kamu di matematika dan bahasa Inggris. Dengan nilai SAT, kamu dapat mendaftar ke universitas dengan tingkat tertinggi di Turki. Karena nilai SAT menjadi prioritas.
dan tidak semua universitas menerima nilai ujian nasional kamu. Setelah kamu lulus proses pendaftaran, Turknesia tidak akan meninggalkan kamu. Turknesia akan membantu kamu dengan cek kesehatan, pengurusan dokumen, proses perizinan, dan manajemen akomodasi, sehingga kamu bisa belajar dengan nyaman di Turki. Turknesia juga akan membantu kamu mengalami budaya Turki dengan program persiapan bahasa Turki dan program tur studi. Dengan begitu, kamu akan beradaptasi dengan budaya Turki lebih cepat dan lebih baik. Ayo, buat mimpimu jadi nyata dengan Turknesia, your partner to study in Turkey. Terima kasih Kak Ilham. Oke, sebelumnya para hadirin, isi acara kali ini mencakup materi workshop, tanya jawab, dan kuis berhadiah GoPay untuk 2 orang pemenang. Dan jangan lupa, dalam kegiatan workshop kali ini merupakan rangkaian dari acara lomba yang Turknesia adakan, yaitu lomba menulis untuk jenjang SMA atau sederajat, dan lomba fotografi untuk jenjang mahasiswa atau mahasiswi yang berhadiah sampai 40 juta rupiah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sebelum mulai acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maira Najmi Fajri Safira, atau bisa dipanggil Maira. Saya mahasiswi semester 2 di Ankara Yildirim Beyazıt University, jurusan Hubungan Internasional, yang akan menjadi moderator pada acara kali ini. Oke, sebelum saya bacakan CV Pak Tasaro GK, bisa kita sapa dulu nih. Pak Tasaro sudah ada di antara kita, mungkin. Halo Pak Tasaro. Mungkin bisa di-unmute, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana Pak, apa kabar? Baik, terpesona dengan paparan tadi. Sayang usia saya sudah lampau ya. Kita semua nih sangat bangga nih atas prestasi yang telah Bapak raih. Jadi kita beruntung bisa mendapat ilmu dari workshop kali ini. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, Maira. Oke, sekarang kita akan tampilkan untuk CV-nya Pak Tasaro. Boleh saya share screen? Jadi nama untuk narasumber kita kali ini adalah Tasaro GK, yang lahir pada tanggal 1 September 1980 di Gunung Kidul, dan beliau adalah alumni dari SD Terwono 1, SLTPN 1 Palian, SLTPN 4 Yogyakarta, SMU Mataram, Yogyakarta, jurusan Jurnalistik PPKP UNJ, jurusan PAIST IT Atako Sumedang. Dan berikut ada banyak sekali prestasi yang telah beliau raih, yaitu juara 3 Ide Buku ASEAN Kuala Lumpur, 5 besar novel Indonesia terbaik 2015, karya terpuji Forum Lingkar Pena 2009, penulis terbaik adikarya IKAPI dari Ikatan Penerbit Indonesia tahun 2007 dan 2006, juara penulisan skenario di Direktorat Film 2006, juara penulisan Cerbung Femina 2006, penerima penghargaan penulis Menpora 2006, penulis novel terbaik nasional FLP Award 2005. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya prestasi yang telah beliau dapatkan. Dan berikut jenjang karir beliau. Yang pertama, pernah menjadi wartawan Radar Bogor, koordinator liputan Radar Bandung, redaktor pelaksana Radar Bandung, editor penerbit Syamil, senior editor penerbit Syamil, editor akuisisi penerbit Salamadani, managing editor penerbit Salamadani, chief editor penerbit Salamadani, general manager of publishing Grafindo Group 2010, full-time writer dari 2010 hingga sekarang, dan pendiri komunitas Kampung Buku, dan yang terakhir adalah pengajar jurnalistik di Intermedia Training. Berikut saya tunjukkan beberapa karya dari beliau nih. Sangat banyak buku yang telah beliau publish dan tulis. Ini adalah beberapa di antaranya. Ada Samita, Pitaloka, Serambi di Makkah, ada juga Wandu, ada Biang Lala, ada Oh Achilles, Rumah Hati, I Love You Friends, Sewindu, Kinanti, Tetap Saja Kusebut Dia Cinta, Tetuko, Nibiru, Aku Ingin Engkaulah Samudra, Senyum Dahlan, dan ini ada novel tetralogi dari Muhammad SAW yang telah beliau publish. Di sini ada My First Quran Story dan Patah Hati di Tanah Suci.
Untuk informasi, buku beliau yang berjudul My First Quran Story telah diterbitkan dan diterjemahkan ke bahasa Turki. Dan saat ini buku beliau telah berjudul yang telah diterbitkan di Turki dan terjemahan bahasa Turki sedang dijual di toko-toko buku besar yang ada di Turki. Dan yang terakhir juga, beliau menerbitkan Baby Quran Series untuk balita. Nah, oke. Jadi dari prestasi dan karir beliau yang telah kita lihat tadi, alhamdulillah kita sangat beruntung ya bisa mendapat ilmu dari workshop beliau kali ini. Sekali lagi saya akan berterima kasih kepada Pak Tasarogeka atas waktu dan dedikasinya untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Iya, sama-sama Mer. Ya. Terima Oke kasih nih, sudah mengundang. ya. Buat teman-teman semua, para hadirin, boleh nih kita untuk membuka kameranya agar diskusi dan workshop kita kali ini lebih asik lagi kalau bisa bertatap wajah. Terima kasih. Oke, kepada Pak Tasarogeka, dipersilakan untuk membagikan materi workshop-nya. Sudah ada di sana ya? Tadi saya lihat. Iya, Kak Ilham boleh tolong di-share? Mm-mm. Yang ini ya Pak, materinya ya Pak, Kak Tasarog. Iya, jadi materi ada tiga file ya. Oh oke. Ada 3 file, tapi yang akan kita bahas hanya 2 saja karena yang file feature itu terlalu banyak. Jadi silahkan nanti dibaca-baca saja. Sedangkan pada durasi kita ini yang sampai nanti pukul 6 kita bahas 2 slide saja, 2 file. Maaf. Berikut ya Pak. Ya. Oke. Sudah ya. Halo Mara. Jadi Iya, teknis, sudah dilihat. ya teknisnya bagaimana? Mungkin dalam sesi workshop kali ini boleh Bapak untuk menyampaikan materi dan menyampaikan isi workshop-nya. Setelah itu, setelah materinya selesai semua, baru kita tanya jawab. Baik, durasinya berapa lama untuk materi ya? Untuk durasi bisa mungkin bisa santai aja Pak, karena kita punya 50 Santai ya. menit sesi workshop Baik. ya. Santai ya kasih, sampai Pak. pukul 9 malam nanti ya. Siap. Baik teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Maira, thank you. Jauh dari Turki, berarti di Turki sekarang pukul 10-an ya? 10, 11, Sekarang 10? tepat pukul 12, Pak. 12 Oh, lebih 12 4, ya? karena ya kita punya 4 jam perbedaan. Lebih Iya. lambat di Indonesia. Tentu saja sekarang peserta pelatihan ini tadi saya lihat ada 50-an orang ya. Sama-sama punya mimpi, keinginan suatu saat mungkin bisa berkesempatan pergi ke Turki ya, dengan berbagai alasan. Kalau yang sudah senior macam saya mungkin mampir saja, tapi kalau yang masih muda, yang SMA atau mungkin mahasiswa yang hari ini bergabung, tentu punya banyak rencana yang bisa dipaskan gitu, yang disesuaikan untuk bisa mengikuti apa yang ada di paparan di awal pertemuan tadi. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya punya tugas yang sangat berat hari ini tentu saja karena ada beberapa materi yang sebenarnya kalau di kuliah bisa jadi berapa semester begitu, dan kita harus membahasnya dalam tempo kurang lebih 2 jam. Tapi tentu ini juga sebuah tantangan dan
Terima kasih sudah memberi tantangan ini. Teman-teman, sebelumnya saya sudah mendapat beberapa pertanyaan, bukan beberapa, banyak betul ini pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan pelatihan kita pada hari ini, dan saya kira relevan juga untuk kita bahas karena berkaitan langsung dengan segala hal yang terkait dengan literasi. Begitu Mera ya. Pertanyaannya sangat rata dari seluruh Indonesia, ini saya lihat dari Aceh sampai Sulawesi juga ada. Dan ada beberapa pertanyaan yang coba saya bacakan di awal, karena ini akan menjadi landasan buat materi kita pada sore hari ini. Pertama misalnya yang disampaikan Mas Satrio Dwi Braja atau Satrio Dwi Brojo dari Universitas Ahmad Dahlan. Wah, ini tempat main saya dulu di Jogja nih. Langkah adaptasi kisah fiksi ke non-fiksi dan teknik memulai penulisan secara konsisten itu seperti apa? Ada noise ya? Yang kedua, kemudian dari Anissa Nurfaiza, SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Bagaimana cara riset yang baik dan benar? Kemudian ada lagi yang sangat bersesuaian dengan tema ini. Laya Helatini, SMA Negeri 2 Padalarang, Bandung ya. Bagaimana cara kita mengenali keunikan yang ada di Indonesia katanya. Kemudian ada juga dari Universitas Syah Kuala atas nama Ahsal Triyuli Rusman. Bagaimana caranya agar buku kita bisa diterima penerbit? Ada juga Ruri Kaimudin, Universitas Patimura. Bagaimana cara membuat tulisan kita berbeda dengan tulisan yang lain dan menarik bagi pembaca? Baik, semua pertanyaan tadi sebenarnya punya muara yang sama dengan apa yang selalu saya yakini selama kurang lebih 1 dekade lebih ketika saya memberi pelatihan jurnalistik kepada berbagai kalangan ya, mulai dari mahasiswa, pelajar, kemudian juga praktisi, berbagai latar belakang profesi yang punya masalah yang sama, pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh peserta tadi. Mudah-mudahan seluruh peserta yang saya bacakan hari ini berkesempatan untuk bergabung ya. Jadi saya selalu percaya bahwa problem literasi Indonesia hari ini tidak hanya karena yang orang katakan lemahnya minat baca. Tapi lemahnya minat baca itu kemudian berimbas lebih serius lagi ketika kemudian media sosial menjadi bagian langsung dari kehidupan anak bangsa sekarang. Mulai dari anak-anak sampai orang tua semuanya punya media sosial dan mereka berliterasi di situ. Sehingga segala hal terkait dengan penulisan, cara menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang sangat dangkal. Inilah yang sebenarnya menjadi cikal bakal berbagai persoalan yang hari ini hampir mungkin setiap minggu kita ketemu ketika ada orang yang misalnya ya dituntut karena pencemaran nama baik atau menyebarkan hoax atau segala macam lah ya yang berkaitan dengan literasi dan pemakaian media sosial. Ini semuanya menurut saya punya sebuah benang merah yang sangat jelas bahwa problem literasi kita begitu kompleks, terutama ketika semua orang menggunakan gadget di kesehariannya menjadi sebuah bagian hidup secara langsung, tapi tidak membekali diri dengan ilmu literasi yang mencukupi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Hari ini bahkan saya juga memberi sebuah catatan pendek kepada sebuah komunitas pedagang karena di Sumedang di tempat saya tinggal kami mengelola sebuah tempat komunitas pedagang begitu ya, dan di sana tuh punya problem yang sama ketika seperti semua grup WA di Indonesia ini gitu, ketika begitu banyak sharing atau pembagian pesan berantai atau informasi berantai yang dianggap sebagai sebuah berita atau informasi terpercaya begitu, padahal itu punya bobot
hoax yang sangat tinggi. Nah, saya memberi catatan itu bahwa semua orang harus melek literasi, bahkan seorang pedagang. Apalagi kalau kemudian rekan-rekan yang hari ini bergabung, pelajar SMA, mahasiswa, atau bahkan pengajar, harus punya tingkat literasi yang lebih tinggi. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka jawabannya, sampai hari ini saya punya jawaban yang sama, bahwa semua orang harus, mereka yang berliterasi harus setidaknya mengenal dan mempraktikkan jurnalistik. Ini menjadi sebuah obrolan yang menarik karena hari ini jurnalistik sudah bergeser menjadi sesuatu disiplin ilmu yang rada memancing perdebatan begitu ya. Saya mendapat informasi tadi bahwa beberapa teman senior saya di berbagai media juga bergabung di acara ini. Salah satunya teman dari Kedaulatan Rakyat ya, alma mater saya dulu. Maksudnya dosen-dosen saya ada yang praktisi di Kedaulatan Rakyat. Dan tentu mereka yang betul-betul berdisiplin jurnalistik akan, selain rasa prihatin begitu, juga ada rasa gelisah ketika melihat bagaimana hari ini jurnalistik ada di persimpangan begitu, karena pergeseran media dari cetak kemudian menjadi sekarang internet, dengan media internet itu membuat lonjakan yang luar biasa, adaptasi yang luar biasa, yang kemudian menggeser nilai-nilai ideal dari jurnalistik. Dan inilah yang dibaca oleh masyarakat. Kadang masyarakat melihat, untuk apa belajar jurnalistik kalau kemudian praktiknya tidak seperti yang dipelajari. Tapi menurut saya, sampai kapanpun jurnalistik harus dipelajari secara benar, karena setiap bidang pengetahuan itu ada orang-orang yang memang mempelajari itu dan mempraktikannya. Seperti kedokteran ada dokter, misalnya teknik sipil yang mempelajari ilmu bangunan, misalnya. Tentu dalam hal tulis-menulis yang berkaitan dengan produk jurnalistik, ada mereka yang menjadi jurnalis, yang memang mereka belajar di situ, mempraktekkan itu setiap hari. Sehingga siapapun punya kepentingan untuk belajar menulis dengan baik. Dan jurnalistik, ilmu untuk menulis produk media massa adalah sebuah kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh semua orang yang punya kepentingan untuk melakukan proses literasi. Jurnalistik sendiri beberapa kali sebelum masa pandemi tentu saja, ketika saya memberi materi di berbagai kampus, jurnalistik itu juga disalahpahami sangat sering. Saya kira beberapa pertanyaan yang masuk juga memperlihatkan kesalahpahaman itu ketika mempertanyakan bagaimana saya pernah mengikuti sebuah pelatihan, mengisi sebuah pelatihan, dan sepertinya mengatakan begitu, pelatihan jurnalistik oleh Tasarul GK dengan materi menulis novel. Nah, ini sebenarnya sebuah kesalahan yang cukup fatal kalau kita mempelajari ilmu jurnalistik, bahwa jurnalistik itu sebenarnya ilmu menulis untuk produk berita. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan fiksi, yang dalam hal ini, dalam contoh saya tadi, diwakili oleh novel. Tapi kemudian karena hari ini semuanya sudah tercampur aduk, sehingga jurnalistik dipahami sebagai ilmu untuk menulis apa saja. Pada sisi yang berbeda, saya memahami itu sebagai sebuah tantangan dan mendapatkan jawaban yang cukup valid ketika ternyata memang jurnalistik, meskipun dia bukan termasuk penulisan fiksi, ternyata dia, dalam hal ini yang saya sebut dia adalah jurnalistik, memberi jawaban kepada siapapun ketika dia ingin menulis apa saja. Hanya kemudian memang dibutuhkan sebuah adaptasi, bergantung kita akan menulis apa. Misalnya pada pertanyaan Satrio di Braja tadi ya, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, langkah adaptasi kisah fiksi ke non-fiksi dan teknik memulai penulisan secara konsisten. Sebenarnya tidak akan pernah ada langkah adaptasi kisah fiksi ke non-fiksi pada teorinya. Tapi saya pribadi, karena saya memang belajar jurnalistik, artinya saya kuliah di
jurusan jurnalistik, tapi kemudian menjadi wartawan, kemudian menjadi editor, dan sekarang menjadi penulis, dan lebih banyak menulis fiksi. Ternyata jurnalistik memang memberi sebuah peran yang sangat penting bagi saya untuk menuliskan apa saja. Semua novel saya misalnya, atau bahkan buku anak yang tadi disampaikan Maira, yang salah satunya terbit di Turki itu, semuanya menggunakan jurnalistik. Tanpa saya sadari dulu. Tapi kemudian karena berbagai pertanyaan seperti yang tadi saya coba contohkan, akhirnya saya menyadari bahwa, oh, sudah waktunya memang jurnalistik punya peran yang lebih luas. Dia tidak hanya memberi pelajaran kepada calon wartawan bagaimana memproduksi berita, tapi juga membantu para calon penulis novel misalnya untuk menulis novel yang baik. Juga membantu ibu-ibu arisan Tupperware biasa misalnya untuk membuat pengumuman di grup WA yang enak begitu, yang sesuai maksud tujuan, yang tidak sara misalnya, dan lain sebagainya. Ternyata memang jurnalistik punya tugas yang jauh lebih luas dibanding semestinya. Dan hari ini salah satu buktinya ketika Maira dan teman-teman di forum ini mencoba untuk memberi sebuah pencerahan bagaimana, apa hubungannya ketika kita ingin belajar berkuliah di Turki kemudian dengan pelatihan menulis, apa hubungannya begitu ya. Mungkin orang yang membaca pertama ketika membaca pengumuman tentang pelatihan ini dan kompetisi menulis nanti akan bertanya-tanya apa hubungannya. Hubungannya sangat erat. Bahkan ketika kita memakai bahasa Indonesia hari ini, sedangkan nanti pada praktiknya kalau teman-teman memang meneruskan proses ini sampai ke Turki misalnya, tentu kan ada sebuah tahapan belajar bahasa Turki ya selama setahun saya dengar. Tapi semuanya punya kaitan bahwa seorang mahasiswa itu harus betul-betul akrab dengan literasi. Bahwa ketika kita hidup tinggal di negeri orang yang sama sekali berbeda dengan kita membutuhkan public speaking ataupun apa yang berhubungan dengan komunikasi yang baik. Dan itu semuanya bagi saya terjawab dalam jurnalistik. Sebagai contoh, teman-teman ketika menjawab pertanyaan, boleh dibuka materinya. Yang pertama tentang news values atau nilai berita tadi ya. Bagaimana pertanyaan ini? Bagaimana cara mengatasi writer block misalnya yang ditanyakan oleh Latifa Dinar R. Ini dari alma mater juga nih, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian bagaimana membuat ide cerita dan pembukaan konflik ending mungkin lebih ke fiksi? Pertanyaan dari Rizky, Universitas Indonesia. Maka kita perlu membuka teori dasar jurnalistik. Kita coba buka yang pertama tentang news values ya. Yang ada di materi pertama filenya tagar 1 news values. Mungkin sudah dibuka teman-teman. Jadi dalam jurnalistik itu selalu, kalau Anda adalah wartawan pemula misalnya yang baru masuk, seorang redaktur akan selalu mengatakan kepada Anda bahwa jangan pulang ke kantor kalau sekarang bukan pulang lagi ya, semuanya serba gadget ya. Jangan bawa berita ke kantor kalau apa yang kamu tulis itu sudah tidak penting, tidak menarik pula. Itu gampangnya seperti itu. Jadi seorang wartawan hanya boleh menulis satu topik yang kalau tidak menarik, dia harus penting. Kalau tidak menarik, dia harus penting. Atau dua-duanya, sudah menarik, penting pula. Tapi tidak boleh yang sudah tidak penting, tidak menarik pula. Apa yang termasuk dalam kategori penting adalah apa yang ada tertulis di situ ya, sesuatu yang mempengaruhi keseharian masyarakat. Perihal kebijakan pemerintah, peristiwa yang mengorbankan orang banyak. Apapun yang terkait dengan kenaikan sembako, itu akan membuat orang berlomba-lomba untuk ingin tahu. Apapun yang misalnya lockdown gitu ya, yang membuat ruang gerak kita terganggu, atau justru
terbantu, maka kita akan ingin tahu. Kuncinya adalah hal yang penting menurut publik, yang juga penting menurut jurnalistik adalah sesuatu ketika kita bangun tidur, kita akan apapun yang kita lakukan setelah bangun tidur itu akan terpengaruh oleh hal itu. Misalnya yang tadi saya sampaikan, misalnya penemuan obat corona yang ada di situ. Kita bangun tidur, kita hari ini setahun terakhir kita sudah tentu penuh dengan kegelisahan setiap hari karena khawatir terkena infeksi corona dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada berita di media online yang kita baca, semua orang bangun tidur pasti mencari HP, kemudian dia buka portal berita, misalnya ada berita tentang penemuan obat corona. Kira-kira itu menjadi suatu yang membuat kita ingin baca atau tidak? Saya yakin sekali, mungkin 90% orang akan menganggap itu penting. Dan dia akan membaca. Begitu. Jadi apapun yang membuat, yang ketika kita bangun tidur dan kita menganggap itu berkaitan dengan kita, maka itu adalah sesuatu yang penting. Maka menulislah sesuatu yang penting itu. Kemudian yang kedua adalah menarik. Ini perbedaannya. Kita bisa berdebat antara penting dan menarik, bisa jadi akan sangat fluktuatif juga. Itu bergantung kepada komunitas mana yang melihat. Tapi bagaimanapun secara mayoritas kita akan sependapat bahwa sesuatu hal itu menarik atau penting. Misalnya hal yang terkait dengan news values kedua atau nilai berita yang kedua adalah menarik, yaitu hal kejadian luar biasa. Sebagai contoh di slide itu adalah seorang bapak berusia 55 tahun menyelesaikan gelar sarjana misalnya, atau mendapat beasiswa kuliah di Turki misalnya pada usia 90 tahun. Tentu itu kan tidak penting-penting amat bagi kita ya, tapi itu menarik. Kemudian menyentuh sisi kemanusiaan atau menyangkut tokoh terkenal. Mengapa hari ini teman-teman buka apapun, media sosial kah, kemudian portal berita, isinya itu pasangan selebritis itu loh. Yang mereka melakukan apapun, jadi kadang kita berpikir itu pentingnya apa ya? Apalagi bagi yang tidak nonton TV kan, ini hubungannya apa dengan saya? Apa pentingnya? Apa hubungannya dengan saya ketika mereka membeli mobil baru, mereka pamer kolam renang misalnya, mereka saling berdebat siapa yang melakukan plagiasi, bahkan plagiasi tidak tepat di situ. Bagi saya misalnya itu tidak penting karena saya bahkan saya tidak hafal lagi nama-nama selebritas hari ini begitu. Tetapi itu menarik untuk sebagian orang yang memang mengikuti keseharian para selebritas tadi yang ingin tahu segala hal berkait dengan dia. Mereka masak apa hari ini pun sangat menarik. Mungkin teman-teman yang masih SMA tidak mengalami fase ketika awal SMS dulu meledak. Ini saya ceritakan sesuatu, mungkin nanti bisa nanya ke bapak ibunya. Ketika SMS meledak awal-awal dulu, ada sebuah layanan dari para selebritas itu yang bunyinya gini. Iklannya ada di TV waktu itu. Hubungi nomor ini, maka kamu akan mendapat SMS langsung dari nomor HP-ku. Mungkin ingat ya, yang sudah senior-senior ya, Mbak Devi ingat? Ingat ya. Waktu itu, saya ingat betul, zaman Nia Ramadhani baru naik lah gitu. Dan kita heran, loh, untuk apa kita mendapat SMS dari selebritas begitu? Sedangkan kita juga tahu lah, pasti juga yang memegang admin begitu. Tapi ada juga yang mengikuti itu. Tidak hanya selebritas, ada juga ustadz, ada macam-macam lah dulu yang memang kalau sekarang tuh apa istilahnya monetisme ya, mengkomersialisasi itu. Sehingga orang mendapat SMS yang dia yakini itu berasal dari publik figur tadi, figur publik tadi. Nah, setelah satu dekade lebih berlalu, terjadi lompatan besar betul, sangat tidak terbayang. Bagi saya misalnya 10 tahun lalu yang pengguna, 20 tahun lalu yang pengguna pager misalnya, sama saya tidak terbayang bahwa hari ini, mungkin 5 tahun terakhir tiba-tiba
mungkin 10 tahun ya, 10 tahun terakhir ketika semua orang bisa tahu keseharian dari public figure yang mereka idolakan. Dan itu menarik buat mereka. Buat kita mungkin tidak, buat mereka menarik begitu. Untuk melihat dari PDKT, kemudian menikah, mohon maaf misalnya kehamilan, kemudian keguguran, kemudian itu menarik buat orang lain. Mungkin buat kita tidak. Nah, itulah yang menjadi news values yang kedua, kelompok yang kedua. Menyangkut tokoh terkenal. Kemudian kedekatan geografis dan emosional. Ada yang geografis itu berarti lokasinya. Ketika terjadi satu kasus corona di kompleks saya tinggal, satu kasus, satu keluarga dengan 100 orang, tapi di Papua, maka bagi saya lebih menarik yang ada di kompleks saya meskipun jumlahnya hanya satu. Mohon maaf ya, tadi sama sekali tidak bermaksud apa-apa, hanya membandingkan apa yang dimaksud dengan kedekatan emosional. Jadi random, acak saya memilih lokasinya. Bisa saja misalnya di Aceh ataupun di Ujung Pandang misalnya, Makassar ya, dulu Ujung Pandang, Manado misalnya. Artinya kedekatan itu bisa jadi karena geografis maka menjadi menarik atau tidak menarik bagi orang. Kalau emosional itu misalnya saya seorang Indonesia, saya tinggal di Turki sekarang, atau Maira lah ya, Maira moderator kita misalnya, dia orang Indonesia tinggal di Turki, kemudian dari Turki kan Maira tetap mengikuti apa yang terjadi di Indonesia. Ketika ada misalnya apa kabar terbaru ya, ya termasuk COVID misalnya hari ini mungkin Turki sudah turun, Indonesia justru lagi ngamuk-ngamuknya. Maka bagi Maira itu menarik, meskipun dia tinggal di Turki, mungkin di Ankara atau di mana, Istanbul. Mengapa menarik? Karena ada kedekatan emosional. Begitu. Kemudian yang kelima menjadi kecenderungan publik atau tren. Apapun yang menjadi tren itu memang menarik bagi yang mengikuti tren. Terakhir adalah unik. Misalnya ada anak harimau dibesarkan oleh kucing, itu kan menarik ya. Atau ular kepala 3 misalnya, itu juga menarik. Baik teman-teman, saya memaparkan apa yang menjadi konsep dasar atau doktrin dasar dari seorang jurnalis atau wartawan. Tetapi kalau teman-teman mencoba menarik semua yang tadi saya sampaikan di slide pertama, maka mungkin akan setuju bahwa dalam tulisan apapun, mau novel kah, mau paper misalnya makalah kah, atau esai di media, atau sekedar surat cinta bahkan, itu memang harus punya setidaknya dua nilai tadi. Kalau tidak penting ya harus menarik. Maka ketika nanti teman-teman akan mengikuti kompetisi menulis di Turknesia ini, maka jangan pernah mengirimkan naskah yang sudah tidak menarik, tidak penting pula. Apalagi sudah dipandu oleh tema yang sangat keren. Maka fokuskan pada itu, kemudian cari apa sisi menarik dari sana dan apa sisi penting dari sana. Jika sudah tidak penting, tidak menarik, tinggalkan, ganti yang lain. Begitu ya teman-teman. Itu yang pertama, news values. Kemudian yang kedua, di slide kedua, angle ya. Sudut pandang. Baik, terima kasih Mas. Di sudut pandang itu ya, saya jadi nengok ke sana. Apa yang disebut dengan angle atau sudut pandang? Angle ya, bukan angel. Angle itu adalah sudut pandang dari sebuah peristiwa. Ini akan secara acak, tapi juga nanti teman-teman akan melihat hubungannya dengan fenomena hoax. Jadi teman-teman, apa yang disebut hoax itu kan sebenarnya macam-macam. Tidak hanya soal berita bohong yang terpampang nyata. Maksud saya begini, tidak ada orang mencuri dibilang mencuri, itu hoax. Tetapi ketika ada yang mencuri tapi bukan 100 juta, hanya 20 juta, itu juga hoax. Kemudian ada yang mencuri
Tetapi sebenarnya yang mencuri itu hanya mengambil apa hak dia yang tidak diberikan oleh si pemilik barang. Itulah angle. Jadi kadang yang disebut hoax itu sudah kacau juga hari ini, karena kadang tidak dipahami, tidak hanya terjadi karena sesuatu yang tidak ada diadakan, tapi juga sudut pandang. Itu yang ingin saya sampaikan. Kadang sudut pandang pemberitaan itu mempengaruhi bagaimana respon publik. Nanti dulu, kaki saya memendek. Baik, bagaimana sebuah sudut pandang itu bisa membuat opini publik terpecah, bahkan bisa terjadi chaos, bisa terjadi mungkin pertumpahan darah, dan itu sudah kita lalui teman-teman. Mungkin mungkin beberapa tahun ya, sejak pilpres yang cukup ramai 2009 ya, sampai hari ini, ketika sebuah fenomena baru yang disebut hoax kemudian kita pahami hari ini. Tidak hanya sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi sesuatu yang ada tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam jurnalistik ternyata angle atau sudut pandang itu sesuatu yang memang harus kita kuasai, harus betul-betul kita pilih dengan bijak dan cerdas. Untuk apa? Agar kita cukup bisa mewakili pembaca. Jadi ini berkaitan dengan hal mendasar dari jurnalistik, bahwa seorang jurnalis atau dalam kehidupan demokrasi, media massa itu kan menjadi salah satu pilar yang mengokohkan kehidupan demokrasi tadi, sehingga mau tidak mau memang seorang jurnalis itu harus mewakili publik. Idealnya begitu, kepentingan publik. Maka angle atau sudut pandang itu harus selalu mementingkan kepentingan publik. Nah, sekali lagi, ini hal yang sangat teoritis di bidang jurnalistik, di dunia jurnalistik. Tetapi ketika kita ingin menulis sesuatu, apapun produknya, mau yang tadi saya sebut, misalnya mau fiksi, mau opini, esai maksudnya, kemudian mau kalah atau sekadar curhat gitu, kita butuh angle atau sudut pandang. Nah, itulah mengapa tadi saya yakini betul, dan mudah-mudahan yang memang teman-teman juga percaya dan mempraktekkan bahwa ketika kita sudah menemukan sebuah materi yang menarik atau penting atau dua-duanya, maka langkah yang harus kita siapkan kemudian adalah menentukan sudut pandang. Sudut pandang itu dilakukan dengan pertama menempatkan diri kita sebagai penulis di posisi pembaca. Kalau saya pembaca, apa yang saya butuhkan? Di dunia jurnalistik media online hari ini ada yang disebut clickbait, atau kalau terjemahan bebasnya jebakan Batman begitu ya, judulnya apa isinya apa begitu ya, dan itu biasanya terkait dengan angle. Ya, yang pertama yang harus dilakukan ketika menentukan angle adalah menempatkan diri sebagai pembaca, dan yang kedua adalah menimang komponen 5W1H yang paling kuat. 5W1H ini sudah sejak SMP mungkin sudah diajarkan oleh ibu guru, bapak guru bahasa Indonesia, bahwa segala sesuatu yang ingin kita tulis itu harus jelas terang apa 5W1H-nya. Dan tentu kalau kita bahas di sini panjang ya. Saya posisikan teman-teman sudah memahami itu. Nah, dari 5W1H itu kemudian kita akan menimbang mana yang paling kuat. Nah, setelah ketemu mana yang paling kuat, jadikan itu sebagai sudut pandang. Begitu kurang lebih ya. Apa yang penting bagi saya, apa yang menarik bagi saya di slide berikutnya, sehingga kita bisa seolah-olah membaca keinginan pembaca, membaca keinginan publik. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi kalau teman-teman menemukan yang suka politik ya,
menemukan bagaimana media, terutama media TV gitu ya, yang media-media berita, kok seolah-olah mengadu domba atau apa. Sebenarnya filosofi utamanya adalah berada di posisi pembaca. Itulah mengapa bagaimana jurnalistik itu semestinya memosisikan media massa itu selalu bukan berseberangan, tetapi menjadi kontrol bagi pemerintah. Jadi kalau media massa sudah mulai sekata dengan pemerintah, sebenarnya fungsi dasarnya tidak berjalan. Begitu yang ingin saya sampaikan. Karena dia selalu akan membaca apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh publik, dalam hal ini rakyat Indonesia. Apa yang penting bagi rakyat Indonesia, apa yang menarik bagi rakyat Indonesia. Bukan apa yang penting bagi segelintir penguasa dan apa yang menarik bagi elit penguasa, kan bukan begitu. Sudah ya, baik. Sehingga inilah yang menjadi tantangan buat kita ketika kita ingin menulis apa saja. Kita tentukan, oh ya ini muncul ya, apa yang harus kita lengkapi sebelum kita punya harapan besar agar tulisan kita memang menarik untuk pembaca kita. 5W1H tentu sudah dipahami kita bersama ya. What, who, when, where, why, and how. Ini adalah ilmu klasik yang sudah mungkin hampir 100 tahun dipraktikkan di jurnalistik, dan itu tidak pernah basi. Teman-teman yang sedang berkuliah, dosen mengajarkan ilmu menulis kan sama, ketika menulis makalah ataupun menulis penelitian dan lain sebagainya, tentu selalu melibatkan 5W1H. Bahkan ketika Anda belajar marketing pun, ilmu marketing pun, seorang marketer akan menanyakan kepada Anda 5W1H untuk menebak atau memprediksi produk Anda itu akan dikonsumsi siapa. Sehingga 5W1H adalah sebuah rumus yang sangat aplikatif untuk segala macam kebutuhan berhubungan dengan literasi. Boleh slide selanjutnya jika masih ada. Baik, terima kasih Mas. Baik, selanjutnya setelah kita menentukan angle atau sudut pandang, maka kita punya pilihan untuk bagaimana kita memulai tulisan itu. Ini menjawab pertanyaan beberapa temannya, misalnya yang tadi yang Latifa, bagaimana caranya mengatasi writer block ya, atau writer block itu biasanya jadi pelatihan tersendiri tuh kalau teman-teman suka mengikuti pelatihan. Jadi bagaimana ketika seorang penulis itu betul-betul tertahan, tidak tahu lagi ini harus menulis apa lagi ini gitu. Sebenarnya semua penulis mengalami itu, termasuk saya. Tapi yang saya alami biasanya memang karena saya sangat moody dalam menulis, jadi saya biasanya sangat terpengaruh oleh kondisi terkini dari yang saya alami sehari-hari. Ketika saya sedang menyukai film kartun misalnya, maka saya ingin menulis buku anak misalnya. Sehingga apa yang sedang saya tulis itu terjeda oleh itu. Maka saya termasuk kelompok penulis yang tidak percaya adanya writer block, teman-teman. Karena saya lebih cenderung percaya bahwa ketika seseorang sudah menikmati menulis, maka dia akan terus menulis. Yang menjadi masalah adalah dia menulis yang sedang dia tulis atau tidak. Maksudnya begini, ketika saya contohnya sedang menulis sebuah novel, tapi di tengah jalan tiba-tiba saya ingin menulis yang lain, maka yang saya lakukan adalah mengistirahatkan novel itu, kemudian saya menulis hal yang lain. Artinya sebagai seorang writer, saya tidak mengalami block, tapi saya mengalami pergantian mood untuk menulis sesuatu. Dan ini akan selalu terjadi. Kalau teman-teman sanggup untuk konsisten dengan satu tulisan itu bagus, tapi kalau tidak, maka yang perlu dilakukan adalah membuat folder-folder yang menjadi
fokus kita. Ketika kita bisa jadi dalam 1 tahun kita punya 5 folder, 5 proyek yang sama-sama tidak selesai, tapi itu tidak akan pernah terbuang teman-teman, karena ketika kita sedang in terhadap satu topik, maka kita akan melanjutkan topik tadi. Saya termasuk penulis yang lebih lama riset daripada menulis. Ada satu pertanyaan yang terkait dengan itu tadi. Pertanyaan tentang riset tadi ada saya baca. Jadi saya termasuk yang penulis yang lebih lama riset gitu. Satu buku bisa jadi bertahun-tahun, bahkan salah satu buku saya melakukan riset selama 10 tahun, tapi menuliskannya hanya 1,5 bulan. Nah, apakah selama 10 tahun itu saya sebut mengalami writer's block? Saya pikir bukan, tapi saya meyakini bahwa memang ya, proses setiap buku itu berbeda-beda, seperti juga kelahiran, dia membutuhkan proses penyempurnaan yang berbeda-beda. Sehingga saya meyakini betul bahwa setiap buku saya lahir pada waktunya, tidak diburu-buru. Nah, kalau teman-teman mengalami writer's block yang berhubungan dengan sebuah penulisan, bukan sebuah proyek, maka teman-teman akan terbantu dengan apa yang disebut di dalam jurnalistik itu adalah lead atau teras berita. Dalam teras berita itu, teman-teman disediakan beberapa pilihan yang bisa menjadi pintu atau apapun, jembatan atau apapun teman-teman menyebutnya, untuk bisa mengalahkan writer's block tadi. Jadi ada macam-macam teras berita atau lead yang akan kita bahas hari ini. Silahkan yang pertama, lead adegan. Bisa, baik. Ini saya coba untuk mencontohkan untuk teman-teman semuanya bahwa jurnalistik benar-benar bisa melampaui areanya secara dunianya secara manfaat. Sebagai contoh, lead adegan. Saya mencontohkan sebuah produk features yang juga akan kita bahas setelah ini. Features itu salah satu jenis tulisan dalam jurnalistik, termasuknya soft news namanya, dan satunya lagi adalah fiksi dari buku Recto Verso Dewi Lestari. Kalau kita saksikan, teman-teman nanti mudah-mudahan bisa mendapatkan materinya semuanya ya Mas ya. Jadi kita akan membandingkan bagaimana jurnalistik dan fiksi itu bisa relevan. Yang satu features, yaitu produk jurnalistik, yang tentu saja masuk ke ranah non-fiksi, ternyata beririsan dengan ini cerpen, maksudnya Recto Verso, yang masuk ke ranah fiksi. Dua-duanya dibuka dengan lead yang namanya adegan. Saya baca sedikit ya, yang dari Recto Verso Dewi Lestari. Gaun hitammu menyambar kaki meja, lalu menyapu ujung kakiku. Kamu sengaja berdandan, membuatku agak malu karena muncul berbalut jaket jeans, celana kaki, dan badan sedikit demam. Ini sebuah adegan. Jadi pembaca membayangkan sebuah adegan seperti menonton film. Seolah-olah ini hanya terjadi di fiksi, padahal tidak. Di jurnalistik yang masuk area non fiksi ini terjadi juga, tapi dia masuk dalam bentuk tulisan namanya features, salah satu produk soft news. Kita buktikan di sebuah features yang ditulis Detik X ya, yang dimuat di Detik X atau Detikcom bagian features. Tangan Erwin Prima Arya dengan lincah menggerakkan pena digital di atas layar tablet grafis yang diletakkan di samping laptopnya. Sementara matanya dengan awas melihat gambar superhero Sri Asih, hasil pemindaian komik lawas karya Raden Rahmat Kosasih. Teman-teman, sama, kita sebagai pembaca tiba-tiba melihat sebuah adegan. Padahal itu sebuah tulisan jurnalistik atau non-fiksi. Bisa dibayangkan bahwa teman-teman ketika menulis sebuah esai, bisa juga menggunakan ini. Orang akan menganggap, itu terlalu novel. Tidak, itu jurnalistik. Silahkan untuk lead yang kedua setelah adegan. Minta tolong, Mas.
Baik, yang kedua adalah informatif. Ini adalah lead yang secara tidak sengaja dipilih oleh banyak kita ketika menuliskan segala hal. Kita membuka dengan informasi yang kita posisikan pembaca tidak tahu tentang informasi itu. Dalam produk non-fiksi jurnalistik, saya contohkan lagi-lagi dari Detik X, sekitar 12 tahun yang lalu, belasan pecinta game yang masih menyandang status mahasiswa meriung. Ini kan informasi. Pembaca tidak tahu bahwa 12 tahun lalu ada mahasiswa ngariung, maksudnya berkumpul, membahas tentang game. Itu informasi, maka lead-nya masuk dalam kategori lead informatif. Tapi apakah teman-teman bisa menebak bahwa ternyata di fiksi ini pun digunakan? Dan saya memilih sebuah novel sebagai contoh, sangat terkenal, novel paling laris sepanjang sejarah literasi, punya Harper Lee, To Kill a Mockingbird. Tatkala hampir berusia 13 tahun, tangan abangku Jem patah di bagian siku. Setelah sembuh dan ketakutan Jem bahwa dia tidak akan pernah bermain football menghilang, dia jarang menyadari cederanya. Ini kan informasi juga, karena si penulis menganggap dan memang benar bahwa pembaca tidak tahu bahwa ketika berusia 13 tahun, Jem itu jatuh sampai tangannya patah. Begitu kira-kira. Sama-sama informatif. Selanjutnya. Hatur nuhun, Mas. Simpulan. Simpulan juga sangat sering kita pergunakan ketika kita menulis segala sesuatu. Kita menyimpulkan dan menginginkan pembaca kita setuju dengan simpulan kita. Saya pilih Endensor di ranah fiksi. Endensor itu novel kedua Laskar Pelangi. Ketiga. Jika hidup ini seumpama rel kereta api dalam eksperimen relativitas Einstein, maka pengalaman demi pengalaman yang menggempur kita dari waktu ke waktu adalah cahaya yang melesat-lesat di dalam gerbong di atas rel. Sebuah perumpamaan tentang hidup ya. Dan itu ditulis oleh Andrea Hirata. Simpulannya adalah kalau hidup ini rel kereta, maka pengalaman adalah lesatan cahaya di gerbong kereta. Itu sebuah simpulan kan? Dan itu ternyata sangat biasa dipergunakan di jurnalistik di berbagai produk berita. Meledaknya laju migrasi ke Jakarta pada akhir dekade 1960-an bikin pusing Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Ali Sadikin. Ini simpulannya Pak Ali Sadikin pusing pada tahun 60-an. Itu simpulan. Betul tidak simpulannya? Belum tentu juga. Tapi si penulis menyimpulkan itu untuk mencari kata sepakat dari pembaca. Dan itu boleh-boleh saja. Selanjutnya. Baik, ini contoh yang saya kira lead yang lain bisa dibaca nanti sendiri. Mudah-mudahan semuanya bisa membaca. Karena banyak sekali lead ini, saya hanya mengambil 8, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Ini artinya teman-teman punya pilihan sangat banyak untuk memulai sebuah tulisan, sehingga terbebas dari apa yang disebut writer's block tadi. Deskriptif berarti mendeskripsikan. Di produk non-fiksi jurnalistik ya, sebuah papan merah terpampang di depan sebuah rumah kantor berlantai 2 di kawasan Golden Road, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Aksara emas bertuliskan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa terpahat padanya. Papan yang melekat pada bangunan bercat putih ini sekaligus menjadi pembeda dengan bangunan lain di sekitarnya. Deskripsi yang sangat detail. Lagi-lagi pembaca seperti melihat ada sebuah bangunan dalam bayangan dia, terbantu oleh setiap kalimat yang disusun oleh wartawan. Deskriptif di novel The Da Vinci Code, tulisan Dan Brown. Kapten Bezu Vansi, mudah-mudahan benar cara membacanya ya, berperawakan seperti banteng mengamuk. Dengan bahu lebar, tertarik ke belakang, dan dagu melekat erat di dada. Rambut hitamnya dilicinkan ke belakang dengan minyak, menegaskan batas rambut mirip anak panah yang membagi alis mencuatnya dan menonjol seperti haluan kapal perang. Deskriptif.
Yang satu mendeskripsikan rumah, yang satu mendeskripsikan seorang lelaki. Dua-duanya membuat pembaca mendapat gambaran utuh tentang sesuatu. Dan ini menjadi sebuah metode yang sama atau tips yang bisa juga berguna ketika kita menulis apapun. Termasuk nanti ketika mengikuti lomba tulis ya, untuk menulis esai atau karangan terkait dengan beasiswa ke luar negeri. Ini menjawab juga pertanyaan dari, namanya hilang ya, dari UINSA universitasnya. Bagaimana tips menulis yang baik bagi mahasiswa agar bisa rajin menulis? Kemudian juga dari tadi dari Anissa Nurfaiza, SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Semoga itu menjawab. Baik teman-teman, ini materinya yang tadi saya sampaikan, masih ada beberapa lead yang bisa juga dielaborasi, tapi tentu kalau saya bacakan satu demi satu akan memakan waktu begitu ya. Silahkan untuk dibaca sendiri, dan saya berharap akan ada elaborasi lagi. Atau kita baca semua, Mas? Masih ada waktu nggak ya, Maira? Masih ada 9 menit, Pak. Oh, 9 menit ya, kagok ya. Baik, ya 9 menit tambahnya tidak cukup kalau untuk membaca semuanya. Jadi silakan saja sambil membaca, mungkin nanti teman-teman bisa mengelaborasi dalam pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi, kemudian juga terkait dengan bagaimana mengadaptasi materi ini ke dalam kebutuhan Anda, kebutuhan teman-teman dalam menulis apapun. Nanti kita akan belajar dari per kasus, begitu ya. Nah, satu lagi file yang juga nanti akan dibagikan kepada peserta adalah judulnya feature. Feature adalah salah satu bentuk soft news kalau dalam berita. Dan berita itu jenis-jenis berita dalam jurnalistik itu jenis-jenis berita cukup banyak teman-teman. Tapi kan kita kalau di luar dunia jurnalistik mungkin tidak menyadari perbedaan-perbedaan itu. Nah, yang jenis tulisan jurnalistik yang sangat relevan untuk kita pakai untuk kebutuhan apapun adalah apa yang disebut dengan soft news yang terdiri dari dua, yaitu feature dan news feature. Yang paling relevan adalah feature, sebuah tulisan khas. Biasanya kita akan diberi pemahaman itu, mungkin nanti bisa googling juga ya. Feature itu tulisan khas, artinya tulisan yang memiliki unsur-unsur yang khas, yang menyentuh perasaan, yang membuat orang tergerak. Jadi tidak berhenti pada pemberian informasi, misalnya ada gempa di sini, ada misalnya di Piala Eropa malam hari ini siapa yang menang, misalnya bukan hanya sekedar itu, tetapi memberi nilai lebih, memberi jejak yang sangat kuat bagi pembaca. Di TV ada juga yang feature ya, berita-berita yang berkaitan, misalnya terbaru misalnya kisah tentang pasangan dokter yang menunda pernikahannya karena COVID misalnya. Itu pembaca diberi sebuah cerita. Tidak hanya berita, tidak hanya informasi, tapi juga cerita yang menyentuh hati. Maka itulah yang masuk kategori features. Dan features inilah, feature inilah yang kemudian bisa kita adaptasi ke dalam berbagai kebutuhan menulis kita. Baik di kampus ataupun di setiap profesi tempat kita hari ini mengabdikan diri, maka features ini akan menjadi sebuah metode yang paling pas bagi teman-teman untuk mengaktualisasikan diri. Itu mungkin Maira ya, kita akan mengelaborasi materi ini dalam sesi berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa membaca materinya di layar sehingga apa yang belum saya sampaikan bisa dibaca secara mandiri. Begitu mungkin sementara. Baik Pak, masih ada waktu 5 menit, apa mau dilanjut ke nomor 6 dan nomor 7? Atau kita cukup?
Mau dilanjutkan saja, baik saya baca cepat ya berarti ya. Boleh nih, kayaknya Baik yang audiens pada penasaran juga nih. baik. Lead yang ke-6. Jadi lead itu sangat banyak, saya hanya mencontohkan 7 saja. Lead sapaan. Misalnya dalam sebuah karya fenomenal ya, ini fiksi, judulnya Robohnya Surau Kami. Ini Anafis ini sangat legendaris. Mungkin generasi yang sekarang menghafalnya di pelajaran bahasa Indonesia. Dia membuka cerpennya, novelnya dengan kalimat begini. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Melangkahlah menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira 1 kilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Dari robohnya surau kami. Sapaan artinya si penulis menyapa si pembaca. Dalam konteks ini, Anafis menyapa kita dengan sebutan Tuan. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku. Jadi si pembaca itu menjadi Tuan. Mau perempuan, mau laki-laki, ya Tuan. Kalau Anda datang ke kampung saya, begitu ya. Jadi ini sangat strategis untuk sejak awal menarik pembaca agar dia merasa terlibat dalam tulisan kita. Kemudian kita lihat di Kompas, sebuah berita, features, yang dibuka dengan kalimat semacam ini. Jika pernah melihat langit malam di belahan bumi utara, Anda akan melihat bintang yang bersinar paling terang. Bintang itu adalah Polaris, atau dikenal juga sebagai bintang utara. Jaraknya sekitar 430 tahun cahaya dari bumi, dan merupakan bagian dari konstelasi Ursa Minor. Ya, kan sama. Si Kompas ini, penulis Kompas ini menyapa pembacanya, hai Anda, iya saya ngomong dengan Anda, seolah-olah begitu ya. Jika pernah melihat langit malam di belahan bumi utara, Anda akan melihat bintang, begitu, menyapa pembaca. Baru di paragraf ketiga masuk ke dalam reportasenya, menurut Ricky Feinberg, seorang astronom dari Harvard, Polaris disebut bintang utara karena lokasinya ada di atas kutub utara. Begitu teman-teman. Lead sapaan. Ini juga menarik untuk dicoba. Silahkan yang ke-7. Pepatah. Pepatah itu sebuah kekayaan literasi Indonesia ya. Mungkin akan mirip dengan Malaysia karena kita punya sejarah yang sama di ranah Melayu, pernah satu kerajaan sehingga mewarisi sebuah literasi yang mirip-mirip gitu ya. Dan memang sebuah bangsa itu dinilai kemajuannya salah satunya dari literasi. Nah, dalam Melayu itu, dalam literasi Melayu kita mewarisi apa yang disebut dengan pepatah atau kata mutiara dan lain sebagainya. Kita contohkan yang pertama dari novelnya N.H. Dini, Tirai Menurun. Rame ing gawe sepi ing pamrih memayu hayuning buwono. Banyak berkarya tanpa mengharapkan balasan, membangun kebahagiaan di lingkungan. Ini adalah sebuah kalimat awal yang dipilih oleh N.H. Dini untuk mewakili keseluruhan novelnya, yaitu Tirai Menurun. Nah, ternyata tidak hanya di novel, tidak hanya di fiksi, di non-fiksi pun itu dipakai. Dalam hal ini contohnya adalah Kompas.com ketika menulis tentang Presiden Jokowi. Lamun siro sekti ojo mateni. Demikian pepatah Jawa yang diikuti Presiden Joko Widodo, kemudian diunggah di akun media sosialnya, mulai dari Twitter, Facebook, hingga Instagram. Sama-sama menggunakan pepatah, dan kita punya banyak sekali pepatah, sehingga kita punya pilihan begitu banyak untuk bisa memulai sebuah tulisan yang indah, yang lain dari yang lain, yang artistik dan lain sebagainya. Baik, ternyata selesai ya dibaca ya. 7 pilihan memulai tulisan yang membantu kita untuk lepas dari writer's block dan kebingungan. Saya harus memulai dari mana ketika saya ingin menulis sesuatu. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Tasaro GK atas sharingnya. Sangat bermanfaat sekali ilmunya nih bagi kita-kita yang memiliki ketertarikan atau
keinginan untuk menulis nih Pak. Nah, Ya, untuk sesi kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang telah ditanyakan oleh beberapa audiens kita nih Pak. Tadi kan pertanyaan dari teman-teman dijawabnya secara materi ya Pak. Nah, betul. sekarang saya telah ambil beberapa nih pertanyaan yang menyangkut kepada keseharian Pak Tasaro. Gimana nih Pak? Apa berkenan? Boleh. Oke, yang pertama ada pertanyaan nih Pak. Apa sih yang menjadi kebiasaan sehari-hari penulis hebat seperti Pak Tasaro sehingga dapat menulis karya yang luar biasa? Boleh dijawab dulu Pak? Terima kasih. Boleh, itu pertanyaan dari siapa tadi ya? Oh, Salamuddin Toha ya. Win Suskaryo. Jadi setiap penulis itu kan punya proses kreatif yang berbeda-beda. Dan saya mungkin yang paling tidak menarik sebenarnya karena ya keseharian saya seperti menjadi pribadi yang berbeda. Maksudnya bukan kepribadian ganda ya, tapi memang saya punya kehidupan yang sepenuhnya berbeda di lingkungan tempat saya tinggal. Teman-teman bergaul saya itu bapak-bapak rumah tangga gitu ya, ibu-ibu dharma wanita, posyandu, anak-anak kecil-kecil di PAUD begitu, yang tampaknya tidak punya relevansi sama sekali dengan dunia kepenulisan. Bahkan sedikit dari tetangga-tetangga saya gitu di kompleks yang tahu bahwa saya penulis. Bahkan penulis itu emang kerjaan. Bisa jadi pertanyaannya menjadi begitu karena memang di KTP pun belum ada itu namanya pekerjaan penulis. Di KTP saya masuknya ke seniman karena tidak ada pilihan pekerjaan penulis, tidak ada. Nah, apa yang saya lakukan sehari-hari justru Corona ini mengubah banyak hal. Jadi setahun terakhir saya bersama tentu saya beberapa teman, banyak teman, dari beberapa menjadi banyak, sedang membuat sebuah kawasan edukasi di Sumedang, mulai dari sekolah alam, kemudian kawasan kuliner, yang karena Corona jadi buka tutup, sekarang lagi tutup lagi. Dan itu betul-betul sebuah lingkungan pergaulan yang sepenuhnya berbeda dengan yang sedang kita jalani hari ini. Kita diskusi tentang literasi bersama para cendekiawan muda ini, calon-calon pemikir ini kan. Sedangkan di keseharian saya justru main gaple, main remi, ini ada polisi nggak ya? Dengan teman-teman bapak-bapak itu untuk mengisi waktu, kadang sampai berapa jam gitu. Dan membahas tentang dagangan, omset gitu. Karena kan banyak sekali warga di kompleks kami itu yang korban PHK, kemudian kita coba fasilitasi untuk berdagang, sehingga ya obrolannya begitu. Obrolannya jauh dari perpolitikan nasional misalnya, atau dari apa itu tadi, tema-tema ilmiah yang ribet gitu, tidak sama sekali, jauh sangat sederhana. Tapi menjawab pertanyaan tadi, saya akan mengatakan bahwa bisa jadi itu justru yang membuat sebagai penulis saya merasa kaya, karena bahan tulisan menjadi banyak sekali. Saya tidak pernah tahu yang namanya gaple itu apa, tapi ketika saya memperhatikan teman-teman bapak-bapak itu mainnya ternyata domino, ya, hanya ikut ya. Dan ternyata dari situ saja, dari kegiatan itu saja saya bisa memperoleh insight yang begitu banyak tentang karakter orang, tentang apa sih yang digelisahkan oleh bapak-bapak itu. Apa sih yang menjadi cita-cita mereka, dan semuanya sederhana. Tidak ada sesuatu yang terlalu muluk. Kita hanya ingin ya bisa bertahan hidup, kemudian saling memberi kepada tetangga dan lain sebagainya. Kehidupan yang sangat sederhana. Dan ternyata justru itu yang memberi saya itu tadi ya, limpahan ide untuk dunia saya yang berbeda sebagai seorang penulis. Begitu juga ketika saya bergerombol dengan ibu-ibu misalnya yang mengajar PAUD ya. Saya kan juga mendirikan PAUD, lembaga PAUD di lingkungan saya, dan apalagi dengan ibu-ibu juga beda betul obrolannya, jauh lebih teknis gitu. Tapi saya enjoy saja dengan itu, dan saya main dengan anak-anaknya, mencoba memahami kegelisahan mereka, sehingga tanpa saya sadari, karena itu tidak pernah diniatkan, itu menjadi sebuah lab yang baik untuk saya menulis naskah
bacaan anak, karena kemudian saya tahu kegelisahan mereka, cara mereka bicara, cara mereka berpikir dan lain sebagainya. Tanpa saya menyengaja, justru saya punya kesempatan untuk menyelami dunianya. Ketika saya menulis buku bacaan anak, itu sangat membantu saya. Jadi keseharian saya begitu. Apalagi setahun ini betul-betul yang dari Zoom meeting ke Zoom meeting lagi kan, tidak ada perjalanan kemana-mana. Terakhir saya melakukan perjalanan jauh ya tahun lalu gitu sebelum pandemi. Jadi ya sudah dinikmati saja, dan ternyata sama dengan writer's block, bahwa problemnya bukan kita mendapat block mau writing, mau doing something, bukan, tapi bagaimana energi kita itu teralihkan ke bidang yang berbeda. Karena semua orang sebenarnya multitasking, hanya sejauh mana dia memahami itu dan mau untuk berusaha bermanfaat buat orang lain. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Selanjutnya mungkin ini jadi pertanyaan dari tabel pertanyaan yang terakhir nih yang bakal aku tanyain, Pak. Dalam penulisan, utamanya fiksi, tentunya latar belakang sangat memengaruhi isi. Begitupun dengan buku yang ditulis oleh Pak Tasarogika yang membuat saya selalu bertanya-tanya nih mengenai keistimewaan latar dari setiap novel tersebut. Salah satunya mengenai latar Tibet di buku Muhammad dan Citra Rasmi. Latar ini, apa sih yang membuat latar Tibet ini menjadi khas sendiri dari buku itu, Pak? Boleh diceritakan? Bukan Citra Rasmi ya. Itu buku Muhammad, Lagi Penggenggam Hujan, kemudian Kinanti. Kalau Citra Rasmi itu settingnya di Indonesia justru. Baik, Tibet. Iya, ini hal yang mungkin juga hanya bisa dipahami generasi saya, 80 ke sana lah. Dulu, suatu masa, Indonesia itu pernah dihibur oleh sebuah media hiburan yang sangat unik yang disebut dengan sandiwara radio. Nah, sandiwara radio itu salah satu yang sangat populer adalah Saur Sepuh. Nah, dalam episode Saur Sepuh itu ada episode ada cerita ketika tokohnya itu pergi ke Tibet. Begitu sih sebenarnya awalnya begitu. Bagi saya yang waktu itu masih SD kelas 4, kelas 5, kan itu sesuatu yang wow sekali, hanya dari sandiwara radio, audio, tidak ada visual sama sekali. Saya membayangkan sebuah tempat yang jauh berbeda dari kampung halaman saya di Gunung Kidul sana. Ini ada sebuah tempat yang ada saljunya, yang binatangnya itu namanya yak, yang sangat dulu tidak ada Google, jadi saya tidak tahu yak itu bentuknya seperti apa kan. Hanya penggambaran dari sandiwara radio itu seperti sapi tapi berbulu tebal begitu. Nah, entah bagaimana memang harus saya akui bahwa itu melekat kuat dan membentuk karakter menulis saya sampai hari ini. Sandiwara radio tadi, itulah mengapa novel saya pertama Samita itu genrenya martial art atau silat begitu. Karena memang saya sangat terpengaruh oleh sandiwara radio. Sedangkan kalau untuk Tibet, betul-betul awalnya dari sandiwara radio itu di Saur Sepuh. Jadi begitu penasaran dengan apa yang diceritakan tentang Tibet, dan saya ketika teknologi sudah memungkinkan, saya berusaha keras untuk mencari tahu tentang Tibet, dan saya betul-betul jatuh hati dengan kehidupan yang tidak berubah selama ribuan tahun di Tibet itu, dan saya berpikir wah keren juga ini kalau untuk memasukkan ke sana. Begitu sih. Tapi kalau untuk di novel Muhammad itu memang ada kebutuhan cerita ketika tokohnya melakukan perjalanan dari Persia berkeliling dunia, salah satunya ke Tibet. Jadi ada dua faktor, satu memang memori saya, yang kedua memang ada kebutuhan cerita. Kalau di Galaksi Kinanti, Tibet itu tempat asal tokohnya yang namanya Yakshi. Dan lagi-lagi ya karena memori anak-anak saya yang saya ceritakan tadi, bahwa saya ingin sekali memunculkan satu karakter yang berlatar belakang Tibet. Atau diganti dengan yang begitu ya, Mer. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Nah, teman-teman, kita masih punya sesi kuis dan sesi tanya-jawab nih.
sesi tanya jawab tadi sudah terjawab sama Pak Tasaro, dan sekarang kita sebelum kuis akan sesi foto bersama. Jadi kepada audiens boleh untuk dibuka dulu kameranya. Setelah ini ada sesi kuis, dan diingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki hobi menulis nih, dan audiens yang telah dapat materi workshop dari Pak Tasaro GK tadi, Turknesia mengadakan lomba menulis untuk teman-teman SMA atau sederajat yang berhadiah sampai 20 juta rupiah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Baik, sekarang kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum sesi kuis. Jadi boleh dibuka semuanya kameranya. Baik, kita mulai ya fotonya. Boleh bergaya-gaya dulu nih, teman-teman. Siapin dulu gaya-gayanya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin Pak Tasaro punya gaya khas kah? Kayak gimana buat kita bersama? Kita bisa tiru ini. Iya, jadi kalau nanya sama angkatan 90-80 tuh jadul, nggak punya gaya. Nggak punya gaya. Gini. Love-nya Korea. Boleh nih, Pak? Boleh ya? Oke, sip ya. Oke. Kayak gini ya semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi kuis nih. Jadi buat teman-teman yang udah dari tadi nih mantengin dari awal materi dari Pak Tasaro, pasti bisa untuk jawabnya. Dan untuk teknisnya, nanti Maira akan mengajukan 2 pertanyaan yang akan saya sebutkan satu persatu. Dan audiens tercepat yang mengirim format nama _1, saya contohkan, di kolom komentar, formatnya nama _1 untuk pertanyaan pertama, akan saya tunjuk, dan nanti akan saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan, dan teman-teman boleh untuk dibuka mic-nya ya, atau kameranya juga lebih baik kalau dibuka. Oke, untuk pertanyaan pertama, tadi telah disampaikan oleh Pak Tasaro GK nih, ada 2 value yang dibutuhkan untuk menulis. Apakah 2 value tersebut? Boleh untuk Oke, kepada Vinka, boleh untuk dibuka mic-nya dan kameranya? Halo, jawabannya penting dan menarik. Value-nya yang pertama apa? Penting. Yang kedua? Yang kedua menarik. Iya betul, selamat untuk Vinka ya. Mendapatkan GoPay sebesar Rp100.000, bisa hubungi ke kontak Turknesia di Instagram atau di WhatsApp untuk mengambil hadiah. Selamat, terima kasih Vinka. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, siap-siap. Formatnya seperti tadi ya, untuk pertanyaan kedua, nanti nama _2, saya contohkan lagi. Yang tercepat akan saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan. Jadi, menurut Pak Tasaro GK yang tadi disampaikan di materi, 5W1H adalah ilmu klasik yang sudah dipelajari atau diperhatikan di dunia jurnalistik. Seperti yang Pak Tasaro sebutkan, apa sih singkatan dari 5W1H? Silakan. Pada Krisna, dipersilakan untuk membuka kamera dan mic-nya. Singkatan dari 5W1H, what, why, where, who, how, what, when, where, why, how, and bisa diulang lagi, Krisna? Sorry. Jadi singkatan 5W1H itu what, who, when, where, why, dan how. Oke, selamat Krisna, dapat voucher GoPay Rp100.000 dari Turknesia. Bisa hubungi WhatsApp atau Instagram Turknesia ya.
Buat teman-teman juga nih yang tadi belum menang kuis, sebelumnya selamat untuk pemenang, dan buat teman-teman yang belum dapat kuis, tenang aja, Turnesia masih punya lomba yang bisa kalian dapetin dengan total hadiah 40 juta rupiah. Turnesia juga mengadakan lomba writing competition atau lomba menulis untuk kategori SMA atau sederajat, yang mana hasil karya lomba akan dinilai langsung oleh Pak Tasarogeka sebagai penulis, Ibu Retno Hermawati sebagai jurnalis, dan Kak Alfarid yang merupakan jurnalis dan content writer alumni Ankara University. Itu untuk SMA dan sederajat, dan jangan sedih buat teman-teman yang udah kuliah nih. Turnesia juga mengadakan lomba fotografi yang bertema Amazing Study in Turkey, khusus untuk mahasiswa yang berkuliah di Universitas Negeri di Turki, dengan total hadiah untuk 2 lomba sampai 40 juta rupiah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, untuk ikut lomba menulis dan lomba fotografinya. Nah, sayang sekali nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak sebelumnya kepada narasumber kita, Pak Tasarogeka dan para hadirin. يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. Baik teman-teman, sayang sekali kita telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi, saya selaku moderator dan Turnesia menyampaikan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Tasarogeka, dan para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara workshop hari ini, dan tentu juga kepada teman-teman media yang telah meliput acara ini. Semoga workshop tadi bisa memberi manfaat yang banyak untuk kita semua. Dan untuk para hadirin juga dipersilakan untuk ikut acara workshop setelah ini, yaitu workshop fotografi yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Juli 2021. Dan aku mau ngingetin sekali lagi nih, para hadirin jangan lupa untuk ikuti writing competition atau lomba menulis untuk kategori SMA atau sederajat, dan juga lomba fotografi untuk mahasiswa yang sedang di Turki dengan total hadiah sampai 40 juta rupiah. Untuk info lengkapnya bisa dilihat di Instagram Turnesia, atau bisa kontak untuk ke kontak personnya Turnesia di WhatsApp. Dan untuk adik-adik sekalian yang tertarik untuk kuliah di Universitas Negeri di Turki, insya Allah kita bisa bertemu di Turki ya. Untuk informasi seputar kuliah di Universitas Negeri di Turki, bisa hubungi Instagram @turknesia atau WhatsApp di 0812 8740 0957. Saya Maira selaku moderator pada acara workshop kali ini, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di acara-acara Turnesia selanjutnya. Stay safe, happy, and healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maira, terima kasih Pak Santaro. Terima kasih Bu, terima kasih semua. Terima kasih.